Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suratmi SPD, calon guru penggerak Angkatan 9. Hari ini saya ditemani oleh Guru Reka Wulandari yang akan nanti kami akan mengadakan kegiatan pra-observasi untuk kegiatan observasi hari mendatangnya. Oke, Assalamualaikum Bunda Reka. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana? Alhamdulillah. Ini maaf nih Bunda Reka ya. Enggak apa-apa. Ya, Bunda di sini sedikit ada percakapan kita ya, yaitu percakapan pra-observasi sehubungan dengan observasi akan kita lakukan di kelas Bunda Reka pada saat mengajar nanti ya. Baik. Oke. Kalau begitu saya ingin bertanya dulu nih sama Bunda Reka ya. Untuk persiapan pembelajaran anak ke depannya ya, nanti supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar, tujuan akan tercapai, kita akan mengikuti tahap-tahap percakapan untuk observasi ini ya Bu. Oke, untuk yang pertama adalah apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti pada saat pembelajaran? Oke, baik. Izin menjawab ya Bunda Ratmi. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan atau yang akan saya laksanakan di hari Senin mendatang itu ada 4 tujuannya, di mana yang pertama itu anak dapat membangun bangunan warna-warni dari berbagai balok, ada balok kecil, ada balok besar, karena kebetulan saya juga dari sentra rancang bangunan. Yang kedua, anak dapat mewarnai bangunan. Di sini saya mengambil bangunan rumah itu udah biasa ya Bunda Ratmi digunakan karena di sini juga temanya warna-warni. Jadi saya mengambil istana. Istana itu kan identik dia warna-warni juga kalau di Disney gitu ya. Jadi anak lebih tertarik gitu menggunakan warna-warni. Kemudian di sini juga ada tujuan pembelajarannya, anak dapat menghitung di mana nanti ada tersedia berbagai balok, ada baloknya kecil, besar, terus juga nanti jumlahnya. Di sana anak mengenal numerik, namanya numerasi gitu. Jadi tentang angka gitu, berhitung ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran selanjutnya, anak dapat menulis kata bangunan. Jadi di situ adanya literasi. Jadi adanya literasi, numerasi, kognitif, semua aspek juga masuk di dalamnya. Baik, lengkap ya Bu Reka ya. Insya Allah. Berarti tujuan pembelajaran itu ada 4 yang akan Ada dicapai 4, nanti insya Allah. ya Bu Reka ya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti? Baik, untuk area pengembangan sendiri di sini kita kebetulan menggunakan sentra, di mana sentra rancang bangun itu lebih kepada titik beratnya kepada balok gitu. Jadi di mana di situ anak merancang sebuah bangunan. Di situ juga anak berpikir bagaimana cara menyusun balok-balok yang terpisah itu menjadi sebuah bangunan. Nah, disitulah dia adanya rancangannya. Jadi area pengembangannya sentra. Kemudian anak berpikir cara merancang dan membentuk sebuah bangunan sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka. Oke, baik Ibu ya. Imajinasinya. Berarti area pengembangan itu nanti di sentra ya Bu? Iya, sentra. Berarti di sini kita mengembangkan mungkin sikap perilaku, Iya, pengetahuan, ya, Bu, ada ya? sikap perilaku, pengetahuan, gotong royong, kerjasama. Karena kan membuat sebuah bangunan itu nggak bisa sendiri ya Bunda Ratmi. Baik, Jadi baik. di adanya kerjasama itu perlu. Oke, baik Ibu. Lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang bisa kita sebut dengan EPP ini ya, Iya. yang akan Ibu laksanakan? Apakah yang metode apa yang akan Ibu gunakan nanti pada saat untuk pembelajaran? Sudah itu model pembelajarannya bagaimana? Baik, di sini rancangan yang dilakukan melalui RPP ya, itu kita menggunakan model diferensiasi, di mana diferensiasi di sini anak lebih keinginan anak gitu. Dia misalkan di sini saya menyediakan 4 kegiatan, ada merancang bangunan, habis itu ada berhitung, ada mewarnai, dan juga ada yang menulis kata bangunan. Jadi anak itu nanti memilih, oh Bunda saya pinginnya di merancang bangunan, saya pinginnya di berhitung. Nah disitulah adanya model diferensiasinya. Kemudian di sini juga anak tadi itu adalah
kegiatan apa namanya tugas-tugasnya gitu ya Bunda Ratmi, 4 kegiatan gitu. Nah di situ juga ada pengembangan perilaku, sikap perilakunya mungkin lebih ke gotong royong karena memang rancang bangun dibutuhkan kerjasama. Lalu juga di sana adanya keterampilan, lalu juga ada pengetahuan tentunya, ada kognitifnya juga. Lalu metode yang digunakan apa sih? Metode yang digunakan lebih ke demonstrasi. Demonstrasi ini lebih pada saat kegiatan dimulai gitu, dimana kan sebelum anak melakukan kegiatan itu kita menampilkan sebuah video, dimana video itu juga saya yang merancang. Saya sendiri yang membuat bagaimana video yang ingin saya sampaikan kepada anak melalui penggunaan laptop gitu. Jadi demonstrasinya dapat di laptop gitu. Lalu juga di sini pemberian tugas seperti kegiatan-kegiatan yang ingin anak lakukan tadi, diferensiasi tadi juga sebelum kegiatan dimulai tentu kita ada bercakap-cakap dengan anak, gitu, pembukaan. Lalu kita juga ada pertanyaan-pertanyaan romantik di mana kita ingin menggali potensi-potensi anak mengenai sebuah bangunan seperti itu. Ya. Lalu untuk menunjang semuanya tadi, media apa yang akan digunakan? Baik, setelah kita bercakap-cakap ini ya Bunda Ratmi, mungkin saya lebih membayangkan bagaimana media-media yang akan saya gunakan di hari Senin depan gitu. Jadi media yang akan saya gunakan mungkin sesuai juga dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai gitu. Tentunya medianya lebih ke balok gitu. Lebih ke baloknya itu tidak menggunakan hanya beberapa macam balok, tetapi berbagai macam balok. Ada yang warnanya senada, ada yang tidak, ada pokoknya semuanya sesuai topik bangunan warna-warni gitu. Gini Bu, kira-kira kapan ya Ibu akan memberikan pembelajaran itu kepada anak? Hari apa? Insya Allah setelah kita berbincang-bincang, bercakap-cakap ini akan dilaksanakan kegiatan itu pada tanggal 19 Februari tentunya hari Senin depan. Baik Ibu, berarti di hari Senin depan tanggal 19 Februari saya akan datang mengobservasi Ibu pada saat belajar nanti ya Bu ya. Gitu kayak Bunda Ratmi. Baik. Oke, dari hasil percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Hasil dari percakapan kita tentunya mungkin lebih ke membayangkan media yang akan ingin saya gunakan gitu ya Bunda Ratmi. Terus juga tujuannya harus saya sesuaikan juga apa yang ingin saya capai nantinya saat mengajar. Nah mungkin lebih ke situ. Baik, terima kasih banget loh mereka. Nanti pada sesudah kita praobservasi ini kita bertemu di observasi ya Bu ya. Terus kita akan bertemu lagi di pasca observasi. Nanti kita didampingi oleh TP CGP kita ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Reka. Demikian tadi percakapan praobservasi saya bersama Bunda Reka yang nanti akan dilanjutkan di observasi tanggal 19, tentunya itu di hari Senin ya Bu ya. Di hari Senin 19 Februari tahun 2024. Demikian, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Reka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian Bunda Reka hari ini? Ada yang sakit. Pilek, apa lagi?
Lihat buku ini? Lihat, buku ini ada di pojok sebelah sana. Nah, tulisan yang anak-anak udah tulis adalah tulisan ini. Ada yang menanya, ada tulisan apa saja ya? Bacanya bangunan. Hebat. Jadi anaknya nanti tulis di pojok sebelah kanan. Ada, yuk duduk. Kemudian yang mewarnai siapa? Ayo 4 orang. Ya boleh. 4 orang. Ya duduk cepat di tempat duduknya. Dapat 6. Menulis dulu 4 orang. Ayo menulis. Siapa yang ingin menulis? Ayo masih ada 2 lagi. Ayo. Iya. Boleh. Boleh. Yang ini balok. Ya. Di sini. Oke, boleh diambil nanti dikalikan lagi ya. Oke. Tadi anaknya sudah main apa aja? Main balon. Anaknya suka tidak? Kegiatan apa yang paling anak Bunda yang sukai? Bikin es krim nggak ada hari ini. Es krim. Bikin rumah dari balok ya? Dari balok. Anak. Menggambar, menulis. Anaknya suka. Besok anaknya mau sekolah lagi. Besok Kenzi. Besok teman-teman. Hai. Bisa dengar kamu Reka? Bisa. Anaknya suka bermain tadi? Kita ucapkan apa? Rabbil alamin. Makanya dibaca doa sesudah belajar. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surani SPD CGP Angkatan 9 Kota Pekanbaru. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama dengan Ibu Reka Ulandari. Apa kabar Ibu Reka? Alhamdulillah. Dan hari ini juga kami didampingi oleh BP kita, yaitu Ibu Nerlali SPD MPD. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Semalam Ibu Reka kita sudah melaksanakan observasi kelas ya. Nah, hari ini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan pembelajaran Bu Reka semalam ya Bu Reka ya. Pertanyaan pertama, tentu bagaimana perasaan Bu Reka terkait berjalannya observasi kelas kita sendiri? Baik. Mungkin kalau ditanya tentang perasaan, terutama agak sedikit mengganggu gitu. Tapi tidak apa-apa, semuanya berjalan dengan lancar seiring berjalannya waktu. Insya Allah saya juga rileks bersama anak-anak kelas. Jadi Bu Reka mungkin di awal merasa terganggu ya Bu Reka ya. Karena mungkin belum terbiasa ya Bu Reka, tapi lama-lama rileks Terbiasa ya. Alhamdulillah. Lalu bagaimana area perkembangan yang dikembangkan Bu Reka di kelas? Apakah dapat berjalan dengan baik ya? Dan tahapan-tahapan yang dilakukan setelah pembelajaran itu? Baik, untuk area perkembangan tentunya kita masih sama ya Bunda
kegiatan, terus juga di sana juga ada semua perkembangan mungkin sudah dilaksanakan juga, seperti contohnya perkembangan sikap, gotong royong, kerjasama dan lain-lain. Berarti ada 3 area perkembangan yang kita kembangkan di Iya, sana ya, mereka ya. iya. Ada sikap perilakunya, ada pengetahuannya, dan keterampilan. Oke. Lalu sejauh mana area perkembangan yang Ibu Reka kembangkan semalam? Apakah berjalan dengan lancar? Di sini apakah tercapai tujuan yang Ibu Reka inginkan? Baik, kalau untuk tercapai atau tidaknya, insya Allah semuanya tercapai. Akan tetapi mungkin ada beberapa kendala gitu ya Bunda Ratni, karena dalam kondisi di mana anak semuanya datang gitu ya. Di sana juga ada anak yang istimewa juga, mungkin ada beberapa kendala yang terjadi pada saat mengajar itu, pada saat anak istimewa kami tidak melaksanakan beberapa kegiatan, mungkin seperti itu. Berarti hambatan Bu Reka semalam itu karena ada anak ABK yang ikut Iya. belajar di sana ya. Berarti untuk menertibkannya itu mungkin Sedikit kurang ekstra. Lalu apa rencana Ibu Reka selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya sehingga pembelajaran di kelas itu berjalan dengan lancar dan hambatan-hambatan itu bisa kita atasi? Jadi mungkin lebih menertibkan anak di dalam kelas, terus juga mungkin saya lebih banyak bukan fokus ya Bunda Ratni, lebih melihat bagaimana perkembangan dari anak istimewa saya juga di dalam kelas, bagaimana beliau juga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu sama dengan anak-anak yang lain. Mungkin itu saja Bunda Ratni. Oke, baik ya. Berarti kita merencanakan lagi kegiatan itu Iya, lebih baik lagi lebih ya menyenangkan. dengan menertibkan anak Iya. ya. Oke, mudah-mudahan rencana Bu Reka itu dapat berjalan dengan lancar bisa ya. Nah, kira-kira kapan pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan Bu Reka? Apakah nanti di awal tahun ajaran baru atau di semester ini mungkin masih ada beberapa minggu lagi yang dilaksanakan? Mungkin lebih kita coba di semester ini dulu Bunda Ratni, karena juga kebetulan tinggal beberapa minggu lagi, tinggal beberapa topik lagi, mungkin kita usahakan yang maksimalkan di sini. Oke, baik Bu Reka, nanti berbagi cerita lagi ya. Boleh Bunda Nah, Ratni. mudah-mudahan rencana Bu Reka itu berjalan dengan baik. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Reka. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada Ibu Norleni sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik sehubungan dengan kegiatan pasca observasi kita ini. Silakan Ibu. Baik Bu Ratni, terima kasih Bu Reka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah mendengar bincang-bincang Ibu berdua terkait pelaksanaan observasi yang sudah dilaksanakan. Saya beri apresiasi terhadap Ibu berdua yang sudah menjalankan amanah sesuai dengan yang diinstruksikan dari BGP, dari tugas kita sebagai CGP juga. Alhamdulillah sudah terlaksana pra observasi dan juga observasinya, dan berdasarkan wawancara Ibu berdua tadi observasinya berjalan lancar, apa yang ditujukan menjadi tujuan kita sudah tercapai, walaupun ada sedikit kendala tanda kutip ya, biasalah kalau memang dari anak-anak kita yang istimewa, walaupun kadang-kadang tidak anak istimewa, tapi ketika moodnya pada hari itu tidak ada, dia menjadi istimewa pada hari itu gitu. Tapi alhamdulillah hanya dari mungkin memang karena hanya latar belakang anak yang istimewa, ya biasalah kita pencapaian itu pun tidak mungkin juga 100%, pasti ada minusnya gitu. Tapi kesimpulannya bahwa pelaksanaan pembelajaran sudah tercapai dengan baik. Dan juga kalau begitu Ibu Ratni sebagai CGP yang membimbing teman sejawat agar bisa berkiprah, mungkin nantinya juga bisa seperti Bu Ratni menjadi CGP juga, yaitu ini adalah modal awal bagi kita untuk pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Dan mudah-mudahan tidak saja hanya karena untuk kepentingan kita, tugas kita mungkin bisa kita terapkan dalam keseharian kita untuk mengajar di kelas.
saya rasa ini sudah bagus sekali, pelaksanaannya sudah berjalan, dan semoga kolaborasi ini tidak hanya berdua saja mungkin, tetapi kepada teman-teman sejawat yang lainnya semoga bisa dikembangkan Bu Rani ya. Jadi sekian umpan balik dari saya, intinya pelaksanaan ini the best. Terima kasih Bu Darleni. Oke, demikian tadi rangkaian kegiatan supervisi akademik yang kita awali dengan kegiatan pra-observasi, dilanjutkan dengan observasi kelas dan pasca observasi. Mudah-mudahan kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Ibu Noneli untuk hari ini. Terima kasih Ibu Eka atas kerjasamanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama.